Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita menghayati kebesaran Allah, ya, why? Maka ada dampak di dalam hidup kita. Menghayati kebesaran Allah dengan benar. Ya, ditinjau dari waktu, Allah ada di luar waktu. Dari kekal sampai kekal. Aduh, sebelum segala sesuatu ini ada, Dia sudah ada. Dia yang bernama atau menyatakan diri sebagai Allah Israel. Elohim Yahweh. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya. Dan ibunya bertanya kepada saya di Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya lupa berapa umur anak itu, 8 tahun atau 9 tahun begitu. Ya, saya ingat saya itu. Di bawah 10 tahun. Dia tanya, Mam, sebenarnya Tuhan itu siapa yang menciptakan? Dan maksud saya Allah itu siapa yang menciptakan, Allah itu seperti apa? Wah, ini anak kecil tapi pertanyaannya sudah sebenarnya sulit dijawab. Saudaraku. Lalu saya beritahu bahwa Allah itu seperti kita. Punya pikiran, perasaan tetapi tidak kelihatan. Karena Allah itu roh. Tapi ada. Siapa yang menciptakan Allah tidak diciptakan. Allah sudah ada dengan sendirinya. Kalimat ini pun juga sebenarnya tidak mewakili keberadaan Allah. Dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada. Dia yang mengadakan segala sesuatu. Pikiran kita tidak akan bisa mengerti. Tetapi paling tidak kita bisa percaya dan menghayati Allah yang dari kekal sampai kekal ini yang tidak diciptakan, yang sudah ada. Ya, dengan sendirinya karena memang Dia ada. Aduh, mengerikan sekali. Dahsyat sekali Allah kita itu, saudara. Yang menciptakan langit dan bumi. Oh, luar biasa. Saudaraku sekalian, ini hal luar biasa. Menciptakan langit dan bumi dengan triliun planet dan berbagai galaksi yang tidak terbatas. Wow. Dan bagaimana setiap planet bergerak sesuai dengan orbitnya. Wow. Tidak terbayangkan kebesaran Allah ini. Bagaimana bisa menciptakan bumi yang begitu indah. Menciptakan manusia dengan metabolismenya yang sangat sempurna. Menciptakan beraneka ragam warna bunga dan aromanya. Luar biasa dan lain sebagainya. Kalau kita menghayati kebesaran Allah, saudaraku. Ini akan berdampak dalam hidup kita. Makanya kita harus sediakan waktu sesekali berdiam diri lalu menghayati Allah. Allah yang besar yang diceritakan oleh Alkitab ini. Kita hayati. Yang pertama akan membuat kita kagum. Kagum dan takjub terhadap Allah yang dahsyat, yang besar, yang mulia ini. Dan saya harap kita memiliki ketakjuban akan bertambah. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, yang juga ilmu pengetahuan yang menyangkut biologis manusia, bagaimana enzim, bagaimana cara kerja tubuh kita yang luar biasa sempurna ini. Kita takjub, kita kagum akan Allah. Sehingga kita bisa berkata, haleluya, terpujilah namamu ya Allah. Haleluya, haleluya. How great thou art, how great thou art. Besar Tuhan. Keyakinan akan kebesaran Allah dan kekuatannya yang tidak terbatas. Memberikan kita ketenangan. Karena Allah yang menjadi Bapa kita memiliki kuasa yang tidak terbatas. Jangan ragukan kuasanya.
Haleluya, haleluya. Kita percaya Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang memiliki kuasa tak terbatas. Dan kuasanya itu nyata, saudara. Jika kita yakini dan sesuai dengan kehendak Allah, bisa melakukan segala hal. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kedahsyatan Allah. Yang berikutnya setelah kita takjub, lalu kita merasa aman karena memiliki perlindungan yang kuat. Selanjutnya, saudaraku sekalian, kita takut akan Allah. Berarti kita hidup suci. Kita takut akan Allah. Berarti kita hidup suci. Tidak melakukan sesuatu yang melukai hati Allah. Karena melukai hati Tuhan itu mengerikan, saudara. Mengerikan, saudaraku. Haleluya. Ngeri. Dan yang terakhir, dengan kita menghayati kebesaran Allah, saudaraku, kita akan menundukkan diri di hadapan Tuhan dan melayani Dia yang maha besar. Coba kita hayati kebesaran Tuhan, ya. Ada waktu di mana kita diam. Setiap hari mestinya kita merenungkan kebesaran Tuhan. Ya. Saudara melihat pemandangan alam langsung, saudara berkata, how great thou art. Anda membaca risalah mengenai ilmu pengetahuan, suatu ilmu pengetahuan dengan penemuan-penemuan yang luar biasa, kita berkata, how great thou art. Betapa besar Tuhan. Betapa mulia Dia. Ini yang membuat kita takjub. Dengan takjub itu kita menghormati Dia. Kita menghormati Allah yang besar. Dan selanjutnya kita hidup suci. Dan yang terakhir kita mengabdi. Kita mau melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Allah itu besar. Saudaraku sekalian. Karenanya saudaraku sekalian, kita memberi waktu setiap hari untuk merenungkan kebesaran Allah ini, saudara. Ya, ada waktu di mana kita merenungkan kebesaran Allah, dan kalau bisa ya saudaraku, dan memang harus diadakan, ya, itu setiap hari ada waktu untuk doa pribadi dan menghayati kebesaran Allah. Aduh, dahsyat Allah itu. Luar biasa. Kita menghayati kebesaran Allah itu tidak butuh tempat di mana, saudara. Tidak perlu waktu kapan. Dimanapun dan kapanpun. Dan kita bisa menghayati kehadiran Allah melalui segala hal yang kita lihat dan kita dengar. Dari tadi saya katakan metabolisme tubuh kita memandang langit. Bagaimana awan yang berarak, yang begitu indah. Lalu menjadi hujan. Hujan kena sinar matahari menguap menjadi awan lagi, turun lagi. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita melihat Semeru yang meletus saja kita berkata, wow. Ini yang diciptakan hanya sedahsyat itu. Hasil ciptaan saja. Ciptaannya saja sedahsyat itu. Apalagi penciptanya. Saudara. Ya, saudara melihat di YouTube bagaimana gelombang ombak yang tingginya bisa puluhan meter. Kapal besar pun bisa tergoyang-goyang, saudara. Wah, kapal pesiar yang berapa ratus meter, 100 meter lebih jaraknya, panjangnya, tingginya. Bisa berapa puluh lantai, bisa tergoyang, saudara. Betapa dahsyatnya ombak seperti itu. Tentu lebih dahsyat lagi yang menciptakan, saudara. Waktu kita melihat bunga yang indah, kita mengagumi, luar biasa ya. Seindah bunga artifisial yang dibuat dari kertas kayak apa kayak ya, tidak akan menyamai bunga ini. Asli ini. Belum lagi harumnya. Wow. Allah yang ciptakan semua. Kalau saudara pergi ke rekreasi, ke tempat-tempat tertentu, saudaraku, wow,
Kita sering mengagumi Allah yang luar biasa itu. Setiap peristiwa, semut kecil yang jalan berarak, beriring-iringan. Aduh, siapa yang ngajarin baris berbaris semut ini? Coba. Aduh, luar biasa. Ini belum bicara soal ikan salmon yang sudah ratusan atau puluhan kilometer laut. Bisa loh waktu mau meninggal balik lagi ke tempat asalnya. Kok tahu itu alamat? Belum lagi bicara soal keajaiban burung-burung yang berarak. Di mana pimpinannya bisa di ujung atau memimpin. Wahai, siapa yang mengajari itu? Luar biasa bukan? Allah yang cerdas. Tiada Allah sepertimu, Bapa kami di surga. Amin. Tuhan Yesus putramu, Bapa, nama yang termulia. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesuslah Tuhan. Kemuliaan Bapa, kudus, kudus Tuhanku. Kudus, kuduslah, kudus namamu. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ajaib, ajaiblah Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan. Kekalah Tuhan. Kekalah Tuhan. Layak dimuliakan. Layak dimuliakan. Tidak ada Allah seperti-Mu ya Bapa di dalam surga. Engkau kudus, bumi penuh kemuliaan-Mu, artinya apapun yang kami lihat, hasil ciptaan-Mu mengagumkan. Itu bumi penuh kemuliaan-Mu. Ajaib nama-Mu Elohim Yahweh. Kami akhiri doa pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara.